Tanda anak alergi susu sapi. Dok, apakah kalau anak saya alergi susu sapi, selamanya tidak bisa minum susu sapi dan turunannya? Nonton sampai habis ya, biar lengkap ngertinya. Berdasarkan data IDAI, alergi susu sapi itu terjadi pada 5-7,5% anak yang mendapatkan susu sapi. Penyebabnya bisa karena yang pertama faktor genetik. 40% dari bayi yang lahir dari ibu penderita alergi, kemungkinan anaknya juga akan mengalami alergi. Yang kedua, bisa juga karena terpapar bahan alergi. Bukan hanya yang dimakan oleh bayi secara langsung, tapi juga yang dimakan oleh ibu menyusui. Misalnya kopi atau teh susu, boba, mentega, kue, coklat, keju, dan lain-lain. Karena apapun yang dimakan, itu akan keluar lewat ASI dalam 1-2 hari ke depan. Yang ketiga, faktor lain yang berkontribusi misalnya seperti polusi udara, asap rokok, mungkin ada binatang peliharaan yang baru, dan mungkin juga karena cuaca yang lagi jelek. Nah, gejalanya yang pertama yang paling sering kelihatan adalah di kulit. Itu akan muncul seperti merah-merah biduran di daerah wajah, leher, tangan, kaki, dan kasus berat bisa sampai mata dan bibirnya itu bengkak. Yang kedua, di saluran napas juga bisa terjadi batuk pilek berulang. Bahkan kasus berat bisa sampai terjadi asma. Dan yang ketiga, di saluran cerna yang paling sering adalah terjadi diare, bahkan diarenya bisa sampai berdarah. Ada kasus yang mamanya makan tempe, bayinya bisa sampai BAB, diare berdarah. Tapi tidak semua anak akan terjadi seperti itu ya. Karena bukan berarti kalau misalnya memang tidak ada alergi sama tempe, lalu jadi nggak makan tempe sama sekali. Nggak begitu ya. Ini hanya kasus tertentu di mana memang babynya ada alergi dengan tempe. Nah, yang kedua juga bisa karena babynya nanti jadi ada rasa kolik ataupun juga jadi gampang muntah. Nah, jadi susunya itu bisa keluar lagi 1-2 jam setelah dia minum susu. Dan ini biasanya paling sering akan kelihatan pada saat tummy time atau saat tersedak, misalnya saat minum susu ataupun dikasih vaksin yang ditetes. Ada juga yang jadi malas minum susu sehingga jumlah total susu yang diminum itu akan turun dalam 24 jam. Dan kalau ini berkelanjutan terus, BAB-nya malah jadi berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepalanya malah jadi stuck, nggak naik-naik. Jadi nggak hanya merah-merah atau biduran di kulit yang dibilang alergi susu sapi ya. Tapi ada juga gejala lain di saluran napas dan saluran cerna. Berita baiknya, alergi susu sapi ini tidak bertahan selamanya. Semakin anak bertambah usia, maka harapannya alergi susu sapinya pun akan perlahan berkurang. Nah, usia 1-3 tahun kasusnya akan berkurang, jadi sisa 30-40% anak aja yang masih ada alergi susu sapi. Dan kalau anak usia di atas 3 tahun, kasusnya makin dikit lagi, jadi hanya tinggal sisa 5%. Terus gimana dong kalau saya ada anak saya lagi ada alergi susu sapi, saya harus kayak gimana? Lanjut nonton part 2-nya ya. Share dan tag teman-teman dan keluarga, and see you in the next video.